please untuk Ruben Onsu ya. Oke, bukan kita nggak lihat perjuangan kamu sebagai bapak, tapi kau lihat juga perjuangan seorang ibu loh ya, untuk anak-anakmu 3 loh. Oke, dan untuk Onyo juga sama nih, pesan untuk Onyo, jadilah di tengah-tengah. Di tengah ramainya polemik pasca perceraian Ruben Onsu dan Sarwenda, seorang netizen yang budiman dengan akun @bintangmaria505 menyampaikan pembelaan terhadap Sarwenda sebagai ibu dari anak-anaknya. Ia menilai publik sering memberikan penilaian yang berubah-ubah terhadap setiap langkah yang diambil keluarga tersebut. Menurutnya, perjuangan Sarwenda dalam mendampingi, merawat, dan membesarkan anak-anak juga layak mendapat perhatian serta penghargaan dari banyak pihak. Netizen yang budiman itu juga meminta rekan artis hingga influencer untuk tidak terus mencampuri persoalan pribadi Ruben dan Sarwenda demi kepentingan tayangan. Ia menilai konflik keluarga seharusnya diselesaikan oleh pihak yang terlibat tanpa campur tangan berlebihan dari luar. Selain mengapresiasi peran Sarwenda sebagai ibu, ia mengajak publik bersikap lebih netral dan tidak memihak dalam polemik yang masih menjadi sorotan hingga kini. Yang viral sekarang ini tentang Sarwenda dan Ruben Onsu, persoalan rumah tangga mereka. Para artis yang lain heboh, netizen heboh. Saya pusing lihat kali kita ini sebagian kan. Yang pertama, ya kan dulu waktu perpisahan kan, dukung Sarwenda. Sekarang waktu gior itu ketemu sama Wenda, netizen dukung untuk dia supaya Wenda bahagia. Lalu mantan suami nongol kembali untuk ini sedikit begitu. Dia sama anak angkatnya dekat, salah, kan? Terus dia nanti tidak terlalu dekat sama anak angkatnya, dibilangnya jadi ibu yang gak betul. Maunya kita netizen itu apa sih? Dan teruntuk ini ya, para artis, influencer dan lain sebagainya, nggak usah kau live juga sebagian untuk mengangkat persoalan rumah tangga orang ya. Jangan sok suci kalian itu, jangan sok inilah, jadilah influencer atau tiktokers atau artis yang udahlah. Kalian kalau mau jualan nih, kalau mau bernyanyi untuk ingin karir, nggak usah ikutin campur orang di live kalian. Terkadang ya, ini para artis, jadilah seharusnya kalian di tengah-tengah. Harusnya kalau di live itu nih, para artis nih, sekalipun kau itu mendukung si A dan si B, harusnya kalian di tengah-tengah aja. Kalau ada yang bilang, contohnya Jidan, gimana menurutmu begini, tinggal ngomong kok. Doa saya semoga semua persoalan itu bisa selesai dengan baik, sebab manusia tidak ada yang sempurna. Begitu. Ini para artis ini nimbrung segala macam, apa tidak laku lagi lu pada? Nggak ada begitu. Kita tidak tahu persoalan mereka. Dan untuk nih seorang laki-laki, please untuk Ruben Onsu ya. Oke, bukan kita nggak lihat perjuangan kamu sebagai bapak, tapi kau lihat juga perjuangan seorang ibu loh ya, untuk anak-anakmu 3 loh. Oke, dan untuk Onyo juga sama nih, pesan untuk Onyo, jadilah di tengah-tengah. Jangan pernah kau memihak siapapun antara ibu dan ayah. Sebab jika kau bilang itu kamu ada karena ayahmu, salah besar sayang. Ya. Oke, yang pertama, Tuhan pertemukan kau dengan Ruben itu ketika Ruben sudah menikah, dan Tuhan memilih mereka menjadi orang tua kamu itu karena memang di saat seorang istri Sarwenda itu mendukung untuk menerima Onyo sebagai anak angkat gitu ya sayang. Jadi sebagai anak jangan pernah kita memihak apapun.
Kalaupun ada yang nanya komentar kamu tentang ibu, doa yang terbaik deh buat bunda sama ayah. That's it. Gitu loh. Hanya itu aja kok. Karena apa, tanpa Sarwenda aja belum tentu juga kamu mau diangkat sama Ruben loh. Belum tentu juga sayang. Karena seorang suami melakukan sesuatu harus persetujuan istri, begitu juga dengan istri, gitu ya sayangku. Jadi ini untuk Pespaha dan untuk Giorgio atau adiknya Ruben Onsu, biarlah kakakmu yang berdua itu untuk menyelesaikan, atau Sarwenda untuk menyelesaikan rumah tangganya, udah selesai. Dan kita para netizen jangan sok tahu dapur orang. Dapur kita tuh nggak ngebul tuh di depan. Dan para artis ku tengok influencer dan sebagainya, tiktokers, emang gak laku lagi lu pada ngurusin ini. Semua diperbesar-besar aja, hanya sebatas 200 juta. Emang gak butuh 200 juta, itu doang diperbesar-besar. Pao, emang kalian tahu selama ini seorang ibu membesarkan seorang anak itu, 2 orang anak, 3 orang anak, kasih sayang, tanggung jawab, moral, agama, serta juga attitude-nya emang gampang? Tidak. Udah numpuk mungkin di sini numpuk hanya karena netizen jadi salah ngomong orang. Kalian lah itu yang usik-usik ngomong sembarangan kali. Dan juga nih media harusnya juga memilih sebenarnya. Harus tahu yang mana yang harus diangkat. Ya mendidik dikit lah. Ini persoalan rumah tangga selebriti mulu. Itu pun nggak tahu media aja. Media itu pun jelas-jelas nih pala kita netizennya. Media aja sebenarnya tidak tahu apa yang terjadi dalam rumah tangga mereka sebenarnya. Tetapi hanya karena ini dikatakan jadi kalian ya itulah media yang besar-besarkan. Datang pula netizen yang jadi racun rumah tangga orang mah kan pelakor, sekarang netizen jadi racun dalam rumah tangga orang. Kadang-kadang ya kita ini apalagi tambah lagi live pada para artis-artis yang mungkin sudah tidak booming lagi. Ya sudah, itulah kerjaannya supaya booming supaya ditonton sama ribuan orang. Itulah dibahas rumah tangga orang. Kita harus posisikan di Ruben, posisikan di Sarwenda juga. Paling saya benci sama artis-artis yang live membahas rumah tangga mereka yang tidak memikirkan anaknya. Gablek memang ini, ya kan? Kalau netizen nggak apa-apa lah, ini para artis juga mengangkat rumah tangga orang. Nggak dipikirkannya anaknya kayak mana. Tahu kali. Harusnya kalau kalian live, udah kalian jualan aja para artis kalau udah nggak laku di layar kaca, gitu loh. Jangan ikut ini live iniin orang influencer dan TikTok. Jangan usah. Sekalipun kalian bela ini, nggak ada begitu. Ya harusnya kalian menjadi penengah. Kalau orang tanya kayak gini-gini, biarkanlah mereka yang urusan sendiri ya. Biarlah rumah tangga mereka ini. Saya jualan di sini bukan untuk iniin orang gitu. Saya hanya mendoakan supaya mereka baik-baik saja. Gak ada topik lagi yang harus kau bahas lain rumah tangga orang. Gitu loh. Lalu untuk Ruben Onsu juga sama. Jika kau berjuang dengan laki-laki, dengan berjuang selama ini, gak pernah kamu merasakan bagaimana perjuangan seorang istri, bapak. Tidak pernah. Kau lihat istrimu yang sederhana, yang hanya memakai daster saja pada saat bersama kau. Sudah bersyukur sekali kau didamping ketika di rumah sakit dan sebagainya. Itulah kewajiban dia sebagai istri menjalankannya. Dan ada pun tuntutan yang 200 juta. Kan sudah tuntutan sekolah anaknya 200 juta. Ya kalau Ruben sama aku sih hanya biaya 1 juta anak saya per bulan, ya tak pasal lah toh. Bangga kali aku 200 juta. Tapi anak Ruben Onsu 3-3-nya itu di sekolah yang termahal dan juga les yang termahal dengan pola hidup, gaya hidup dengan mahal. Ya itu mah kurang bapak. Kecuali Pak Ruben itu sama aku, kan menyekolahkan hanya di Strata
budak gitu. Itu pun menurutku sekarang ini mehong. Oke. Jadi please ya, jangan kita bangga dengan 200 juta dan rumah yang sudah kita kasih sama istri. Satu rumah sama istri, kita bangga udah berhasil. Kita tidak. Kalaupun engkau mengangkat dia dari kubangan sana, sayang, tetapi dia merawat kau dengan lebih dari kubangan cinta. Oke? Jadi seorang suami jangan pernah kita bilang bahwa kita mengangkat dia dari kubangan. Tapi belum tentu juga, sayang, tanpa seorang istri Sarwenda kau bisa berhasil melalui hidupmu dengan baik. Tidak juga, belum tentu juga. Jadi jangan pernah ketika orang lain ya sayangnya nih, walaupun sekalipun artis ya, sahabat kau sendiri belum tentu juga sayang setia sama kau, cinta belum. Tapi seorang istri, sekali apapun jeleknya suami, selalu kau yang terbaik untuk anak-anakmu. Oke? Tidak pernah menjelekkannya. Karena apa? Seorang istri aja rela berkorban untuk kedua anaknya, iya kan? Mati untuk anak-anaknya. Ya kayak Sarwenda itu, apalagi untuk memperjuangkan baikmu di kedua anakmu. Kalau dia pun sudah begitu ada emosi, mungkin ada beberapa yang memberikan faktor. Harusnya itu yang kalian cari solusinya. Oke sayangku ya. Jadi jangan hanya omongan, tetapi kau cari solusinya. Harusnya begitu ya Arwen. Kenapa istriku ngomong begitu? Ada apa? Harusnya itu yang harus dicari. Ya cinta. Oke, terima kasih. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silakan berkomentar ya. Asal kita membuat video tentang Sarwenda yang positif, pasti diserang dengan kata-kata yang bilang begini, dibayar 350 ya, itulah haters, itulah para pembenci. Padahal kita hanya mendukung, hanya memberikan hal-hal positif, karena kami tidak mau ikut menilai orang dari luarnya saja. Ya, biarkan orang lain itu menilai dia seperti apa, ya itu urusan mereka. Tapi kami yang sebagai perempuan juga punya hak juga untuk membela dia dan untuk menilai dia sebagai perempuan, bagaimana dia mengurus anak-anaknya, gitu saja. Jangan kita jangan bilang begini, macam kalian paling tahu saja. Gak apa-apa kami diserang sama pembenci-pembencinya Sarwenda, gak apa-apa. Intinya kami memberikan hal-hal positif buat Sarwenda. Ya, katanya dibayar 350 lah, katanya dibayar 200 lah, apalah segala macam. Itu urusan kalian yang menuduh kami ini sebagai basar, ya, urusan kalian. Stop ngomongin drama yang 200 juta, karena sekarang dramanya sudah beda lagi. Sekarang banyak banget potongan-potongan video yang durasinya nggak sampai 1 menit untuk menjatuhkan Sarwenda. Jitak juga nih, sadar wey. Lu kira ngurus anak itu gampang ya, Lu kira mudah ya ngurus anak itu ya? Lu aja ya ke acara pentas seni anak lu yang balet itu aja lu nggak sempet datang. Di acara ulang tahun juga lu nggak bisa datang. Gimana caranya lu bisa ngurusin anak lu itu? Coba pikir pakai otak gitu loh. Otaknya dipikir, jangan cuma buat nangis aja. Nih ya, udah bener anak lu tuh diurus sama mantan lu ya. Dia tuh bener-bener ibu yang baik dan bagus banget jadi seorang ibu. Kita aja nih ya, yang kerjaannya cuma rebah-rebahan aja sampai main TikTok itu ya. Kita aja nggak bisa setelaten dia ngurusin anak ya. Sampai menu-menunya itu dicatetin tiga-tiganya, pagi makan apa, siang makan apa, dan makanannya beda-beda loh. Bener-bener dipikirin sama dia kebutuhan anaknya apa, antar anak ke sekolah ya. Coba lu pikir, lu kira gampang semudah itu ya, lu tuh laki-laki, nggak bisa dah. Laki-laki tuh ngambil peran jadi seorang ibu, nggak bisa pokoknya ya. Menurut aku personifikasi yang disematkan kepada si S ini, Sarwenda, ya kan, oleh si R, itu sangat keliru. Kenapa?
Karena kalau kita menyatakan diri bahwa kita menyatakan pendapat kita terhadap seseorang diangkat dari lumpur, itu biasanya itu area dosanya, area hidupnya itu area yang berputar di seksual. Jadi kalau kuliah si Wenda ini dari latar belakangnya dia sekolah gadis baik-baik, menikah, dipingit, diminta menikah, punya anak dan sebagainya, terus dibilang hanya karena Ruben artis dan mengangkat dia ya waktu itu ya dalam tanda kutip dari grup Cherry Bell itu, terus dia itu nggak ada namanya misalnya, contoh itu mungkin pansos masih oke. Tapi kalau dipersonifikasikan dari lumpur, no, itu sangat tidak masuk gitu, sangat tidak masuk. Dan menurut aku itu sangat pendapat yang bodoh, nggak tahu bahasa Indonesia gitu, asal aja gitu. Jadi kalau bilang angkat dari lumpur, itu kan lumpur tuh area yang menjijikan. Jadi biasanya tuh area yang menjijikan itu adalah bicara tentang orientasi seksual. Nah, pertanyaan saya, yang dari lumpur ke lumpur siapa?